Bunda, pernah nggak di rumah kita lebih sering terdengar kata, "Jangan berantem," daripada "Ayo saling memahami"? Padahal yang sering bertengkar itu bukan anak yang nakal, tapi anak yang sedang belajar menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda semua, aku Ibu Hawa dan selamat datang kembali di Hawa Natural. Di channel ini kita belajar parenting dengan cara yang lembut, ilmiah, dan bernilai Islam. Hari ini aku ingin berbagi cerita tentang kakak dan adik, tentang pertengkaran kecil yang sering terjadi dan bagaimana kita sebagai orang tua bisa menumbuhkan rasa saling menghormati, bukan dengan marah tapi dengan cara membimbing. Siang itu, rumah sebenarnya sedang tenang. Ammar, si kakak, sedang menyusun balok dengan serius. Raffi, adiknya, datang mendekat dan tanpa permisi mengambil satu balok. Lalu Raffi berkata, "Ini punyaku." Ammar kesal, "Kamu tuh ganggu terus." Balok terlempar, tangis Raffi pecah. Aku berdiri di dapur, tanganku berhenti mencuci piring. Dalam hati aku berkata, kalau aku marah sekarang, mereka mungkin berhenti, tapi apakah mereka belajar? Aku mendekat, aku jongkok, aku sejajarkan mataku dengan mereka. "Ammar, ibu mau dengar dulu. Apa yang kamu rasakan?" Ammar menunduk. "Aku capek, Bu. Aku pengen main sendiri." Aku menoleh ke Raffi. "Kalau kamu, Nak?" Raffi terisak menangis. "Aku cuma mau main sama kakak." Di titik itu aku sadar, ini bukan tentang mainan, ini tentang emosi yang belum punya kata-kata. Secara ilmiah, Bunda, anak usia dini belum matang secara emosi. Bagian otak yang mengatur empati dan kontrol diri, yaitu prefrontal cortex, masih berkembang sampai usia remaja. Artinya, anak tidak bertengkar karena ingin jahat, tapi karena belum tahu cara menyampaikan rasa capek, cemburu, dan ingin diperhatikan. Dan disinilah peran orang tua menjadi penerjemah emosi anak. Aku pegang bahu Ammar. "Nak, Allah pilih kamu jadi kakak bukan supaya kamu selalu mengalah, tapi supaya kamu belajar menjaga." Ammar terdiam. Aku menoleh ke Raffi. "Dan kamu, adik Raffi, Allah titipkan kakak supaya kamu belajar menghormati, bukan merebut." Aku lanjutkan pelan-pelan. "Kalian boleh marah, kalian boleh kesal, tapi di rumah ini kita tidak boleh menyakiti." Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu." Surah Al-Hujurat ayat 10. Bunda, ayat ini bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak kita yang sedang belajar makna persaudaraan sejak dini. Lalu ibu melanjutkan perkataannya, "Kalau kakak capek, bilang baik-baik. Kalau adik ingin ikut, minta dengan lembut." Lalu Ammar pun sadar dan berkata, "Maaf ya Raffi, tadi aku dorong." Raffi, sang adik, juga membalasnya dengan, "Aku juga maaf, aku rewel." Mereka pun saling memeluk. Bunda, rukun itu tidak instan, ia dilatih, diulang, dan dicontohkan. Anak-anak kita boleh bertengkar, tapi jangan biarkan mereka bertengkar tanpa makna, karena tugas kita bukan mematikan emosi, melainkan menumbuhkan akhlak. Semoga Allah jadikan rumah kita tempat belajar saling menghormati, dan anak-anak kita tumbuh sebagai saudara yang saling menjaga.
Demikian cerita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.